Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang saya muliakan, kita melanjutkan bab baru melanjutkan tentang sholat Jumat nih Bapak Ibu sekalian. Lanjut nggih? Oke, baik, siap. Kita sampai maksudnya apa? Saya harus kedap nih. Sholatun nafali ba'da Jumu'ah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza shalla, apabila telah sholat ahadukum, salah seorang di antara kalian, al jumu'ata, yaitu sholat Jumat, fal yusolli, hendaknya dia sholat, ba'daha, setelah sholat Jumat itu, arba'an, 4 rakaat. Napa mau zikir? Zikir nggih, monggo zikir. Berdoa nggih, monggo silakan. Ini hadis ini khusus memberikan perintah dari Rasulullah SAW supaya kita sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wajib, boten, sunnah ya. Sunnah, terutama yang 2 rakaat. Berikutnya Anis Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid, anna Muawiyah, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah qala lahu, dia berkata kepada Sa'ib, idza sholaita, apabila kamu sholat al-jumu'ata, sholat Jumat, fala tasil ha bi sholatin, maka jangan langsung mengerjakan sholat yang lain. Maksudnya apa? Sholat sunnah. Hatta takallama, sampai kamu berbicara, au takhruja, atau kamu keluar dari masjid. Fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, amarona bidzalik, memerintahkan kami mengerjakan hal itu. Kenapa ngetikan Rasulullah? Itu Rasulullah berpesan, an la nusila, hendaknya kita ini tidak mengerjakan secara langsung sholatan, satu sholat, bi sholatin, dengan sholat yang lain, hatta natakallama, sampai kita ini ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol dulu sedikit, au nakhruja, atau kita keluar dari masjid. Rawahu Muslim. Jadi di sini Rasulullah memberikan perintah kepada kita, kalau habis sholat, jangan langsung sholat yang berikutnya, tapi diselingi dengan ngobrol teman, kayak mau niki lah, ngobrol dulu sedikit terus baru sholat sunnah. Ngata nih nggih? Terus penting Bapak Ibu sekalian, nggih, zikir, nggih, mungkin juga bisa nggih diselingi dengan zikir sebentar atau dengan doa. Supaya apa? Benar-benar kelihatan ini bukan bagian dari sholat Jumat. Supaya kelihatan ini bukan bagian dari sholat Jumat. Ini kok hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Sampun niki? Nggih, diselingi dengan zikir, dengan doa, napa ngaten nggih. Dengan minum kopi, napa cemilan, napa ngoten nggih.
Nggih, secara umum juga untuk sholat yang lain. Tarawih. Nggih, ini kalau di sini nggih, ini kan umum nggih. Di sini ini umum sekali yang bawah ini loh. Hendaknya kita tidak melaksanakan suatu sholat dengan sholat yang lain sampai kita ini ngobrol dengan orang atau keluar dari masjid. Kan ini di sini ngobrol sedikit ngaten nggih. Nggih. Dua-dua itu kan nggih. Witir dengan taraweh. Nggih. Tapi ini tidak wajib, tidak. Nggih, tidak wajib. Ini apa? Sunnah. Nggih. Tujuannya apa? Supaya kelihatan nggih, perbedaan satu sholat dengan sholat yang lainnya. Wajib, boten, tidak wajib. Sunnah. Tidak apa dosa, boten. Tetap sah. Nggih, boleh Ibu. Nggih. Nggih, pindah, geser. Ada juga itu yang rohkir kenapa? Nggih, gantian. Geser ngoten nggih. 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 Nggih, nanti kalau wajib nggih, oh, ruwame nanti nggih. Ngobrol dulu sebentar nggih. Oh, agak mari-mari nanti nggih. Nggih, tidak wajib ndak. Nggih. Nggih, ini melihat suasana nggih, lihat keadaan juga. Maksudnya ini supaya benar-benar kelihatan mana sholat witirnya, mana sholat tarawehnya. Ini berapa rakaat gitu lah ya. Biar pisah-pisah. Ampun niki nggih, berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man igtasala, barang siapa mandi, summa atal jumu'ah, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat Jumat. Fasholla ma quddirolahu, kemudian dia sholat semampunya. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. 2 rakaat apa boleh? Ada yang namanya sholat mutlak nih. Ini pokoknya 2 rakaat enten ya, semampunya. Ma quddirolahu. Niki bahasa atau istilah nih ya. Ma quddirolahu, apa yang ditakdirkan untuknya. Maksudnya apa? Ya semampunya. Summa angsota, kemudian dia diam. Dia maksudnya apa niku? Nggih, tidak misalkan yang lain, tidak main-main apa? Main FF apa? PUBG, tahu Pak ada nggih, anak saya kadang-kadang main. Sebelum dulu ke pondok niku nggih. Sekarang di pondok nggih enggak bisa main-main lagi sudah. Duduk angsota niku napa? Duduk dengan tenang, diam. Tidak ngobrol dengan temannya. Pun awake tenang, diam. Setelah sholat ya terus diam. Hatta yafroghul imam, sampai selesailah itu imam min khutbatihi, dari khutbahnya. Jadi selama khotib khutbah diem ya, kita diam terus ya, tenang. Summa yusolli ma'ahu, nah, setelah selesai khutbah kemudian imam kan sholat, kita ikut sholat dengannya. Ghufira lahu, maka diampunilah baginya. Ma bainahu, apa yang antara dia wa bainal jumu'ah al-ukhra, dengan sholat Jumat yang berikutnya atau yang sebelumnya. Wa fatlu salasati ayam, plus dapat 3 hari. Jadi dapat ampunan 3 hari yang akan datang. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Ini ya. Jadi ada persiapan mandi dulu di rumah.
kemudian datang ke masjid di awal waktu, karena kalau sudah imam niku naik ke mimbar, sudah itu tidak dapat absen. Jadi kata Rasulullah, hadis berikutnya nonton ini. Nah, ini kita tambah sedikit karena di sini tidak ada. Setiap hari Jumat niku ada malaikat yang jaga pintu, membawa presensi, absen niku nggih. Nabi lho datang kowe sing contreng ngoten nggih. Sampai nanti imamnya itu naik mimbar, maka malaikat tadi yang absen tadi ingin mengabsen itu, dia ikut masuk ke dalam masjid, duduk mendengarkan khutbah. Artinya orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat, setelah imam ini naik mimbar, dia tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Hanya gugur kewajiban saja, tapi tidak mendapatkan fadilah keutamaan dari sholat Jumat. Nah, syarat untuk memperoleh fadilah sholat Jumat ini mau mandi dulu di rumah, terus datang di awal waktu. Maksimal sebelum khotib naik mimbar sudah masuk ke masjid, maka akan dapat absen. Sampun niki nggih. Nah, napa fadilahnya? Diampuni dosa selama seminggu yang kemarin, plus 3 hari yang akan datang. Nah, niki di antara keutamaan fadilah dari umat Nabi Muhammad, mendapatkan banyak sekali kesempatan dihapus dosanya, bahkan dosa yang belum dilakukan. Seperti ini. Dosa itu belum dilakukan sudah diampuni oleh Gusti Allah rumiyin. Di antaranya dengan sholat Jumat nih. Jadi niki mandi dulu. Kalau nggak mandi tetap sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan niki. Terus mandinya itu apa harus pas sebelum Jumatan toh Pak? Nggih mboten. Pokoknya hari Jumat niku nggih sudah mandi. Mandi ditujukan untuk sholat nggih. Nanti untuk sekalian ke kantor mandi sekalian. Jadi kalau udah di kantor nggih enggak usah pulang mandi lagi nggih mboten. Tadi nanti mau di pagi bangun sudah mandi diniati sekalian sholat Jumat. Diniati ini supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Kita sendiri juga lebih khusyuk kan ya. Kalau kita ini pakai baju yang bagus, sudah mandi dengan bersih, pakai wangi-wangian, tentu kita sendiri juga lebih khusyuk. Yang kedua juga membantu kekhusyukan jamaah yang lainnya. Napa jenengan natos sholat terus di sampingnya ini ada teman kita yang belum mandi, wah itu saya pernah nih kejadian nih. Nah, itu nggih takdirnya Gusti Allah niku lho nggih. Di malam itu enggak sempat mandi nggih. Pulang dari kantor udah itu malam Jumat. Pun niku nggih. Terus subuh itu nggih. Subuh itu nggih habis sholat subuh itu nggih santai mawon nggih. Tiba-tiba niku ditelepon oleh takmir masjid di Imam Bukhari niku lho di PDM kota niku. Subuh-subuh niku langsung niku kan berangkat niku nggih agak telat niku. Belum mandi nggih niku. Terus sholat jamaah subuh di Masjid Imam Bukhari niku terus ada pengajian hari Jumat niku. Habis itu pulang ngantar anak sekolah. Jam 7 niku habis dari situ saya ini mampir ke kantor sebentar. Belum mandi niku.
Mampir sebentar mawon lah nggih. Nah, pas duduk ngoten niku nggih kan nggih buka laptop napa-napa ngoten santai mawon niku. Tiba-tiba ada telepon dari panitia kuliah tamu. Pak, ada jangan lupa loh hari ini moderator. Jam berapa? Jam 8 sekarang ini, Pak. Jam 8 itu saya langsung lari ke aula di salah satu aula di kampus nih, ya, di GKB 4 itu. Wah, aulanya bagus sekali, teman-teman itu pada pakai baju rapi-rapi. Saya masih pakai baju koko gitu nih. Saya kan tadi dari pengajian tadi kan ya, pengajian terus ngantar anak sekolah, terus kantor sebentar, mampir, terus ditelepon wow niku. Belum mandi nih kok, moderator nih kok. Subhanallah ini nggak tahu teman saya samping ini yang pembicaranya kok. Nah, belum selesai nih kok acara, ya, jam 11 telepon oleh masjid Attaqwa Batu nih kok. Pak, jangan lupa lah Pak pagi ini khotbah lah Pak di Masjid Batu. Subhanallah. Ah, nggih, namanya rezeki ini kok nggih. Rezeki untuk jamaah yang lain nggih. Oh, Pak ada belum mandi sudah ngisi napa moderator di khotbah Jumat. Ya, maka di sini ada baiknya semenjak sore, ya, malam Jumat kita pun sudah mandi. Ya. Karena kan di dalam Islam hari itu kan dimulai maghrib. Ya. Maka maghrib itu kalau bisa apa, kita pun sudah mandi dalam rangka apa? Siapa tahu besok pagi saya belum sempat mandi. Ini kok mendapatkan keutamaan ini wow, keutamaan dari dihapuskannya dosa-dosa selama 7 hari yang kemarin plus 3 hari yang akan datang. Syaratnya nggak harus mandi nih, diniati mandi untuk besok sholat Jumat. Nah, niki mandinya apakah seperti mandi junub, mandi besar, atau cukup mandi biasa? Maka jawabannya adalah mandi junub. Seperti apa mandi junub? Berarti apa harus semuanya mandi keramas. Nah, dari sini pula sebagian ulama itu terus ditambahi. Ya, kalau air itu mahal di Arab sana ya. Air itu mahal, susah untuk mandi. Ya sekalian berkumpul dengan istrian ngaten nggih. Dari situ terus pertambah-tambah yang lain-lain niku. Wa anhu juga dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jumu'ah. Ya, menyebut tentang hari Jumat. Faqala beliau bersabda fihi sa'atun, pada hari Jumat itu terdapat satu waktu la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusolli, di mana tidaklah bertepatan seorang hamba muslim dia berdiri sholat yusolli yas'alullaha, dia memohon berdoa kepada Allah azza wa jalla syai'an, meminta sesuatu illa melainkan a'tahu iyyahu, Allah berikan kepadanya. Wa asyara, beliau memberikan isyarat biyadihi, dengan tangannya, yuqalliluha, matan ya, sedikit namanya. Jadi di hari Jumat itu ada satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kalau pas waktu itu seorang muslim, seorang beriman mohon kepada Allah, minta sesuatu, baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah kabulkan. Tidak tahu niku pagi napa siang napa malamnya. Pokoknya hari Jumat. Kalau niku nggih dimulai semenjak maghrib wonten niki sampai tenggelamnya matahari besok sore. Hari Jumat nih ya, kan niki hari apa nih? Nah, kalau dalam Islam niki hari
Kamis, nggih. Karena di hari ini mulai sekarang ini sudah dimulai hari Kamis niki pun. Jadi besok Kamis, ini nggih pun Kamis. Jumat berarti besok sore, Jumat niku, nggih besok sore sampai hari Jumat sore berikutnya itu ada satu waktu, tapi sedikit bener nggih. Kalau ngeten niki sedikit bener nggih. Ya, yuqalliluha. Rasulullah menyebut sedikit ini. Ada satu waktu di mana waktu ini kalau pas kita ini berdoa pasti Allah kabulkan, pasti ini. Niki hadis muttafaqun alaih. Bukhari Muslim niki. Niki bukan hanya sekedar sahih tapi sahih niki. Sahih pol. Karena itu mari kita memperbanyak doa. Waktu hari Jumat pas ada keperluan apa pun monggo nggih, perlu tambah rezeki napa tambah anak, tambah istri, tambah rumah, tambah apa Ibu? Nah, panjenengan anu Bu nggih. Diperhatikan suaminya Ibu niki ya. Hari Jumat kok doa terus apa doanya apa itu kuping gitu. Jangan-jangan kita tambah istri, bahaya ya. Nggih, pun doa teman-teman monggo nggih, mendoakan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan ngaten nggih. Kalau kita ini mendoakan orang lain, doa yang baik ya. Doa yang baik. Itu ada malaikat yang mendoakan kita. Walaka mithluh. Semoga Allah memberimu yang seperti itu juga untuk dirimu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih mustajab mana? Doa kita sendiri apa malaikat? Kok kayaknya lah nih. Rasanya kok lebih mustajab doanya malaikat karena mereka tidak pernah berbuat dosa ya. Jadi ternyata cara kita berdoa untuk sendiri-sendiri yang paling manjur, yang paling mandi, napa niku? Mendoakan orang lain. Mugi Mas Dabil tambah soleh. Kata niki, maka malaikat niku berdoa. Bagimu juga ada, kata niki, kamu juga semoga juga tambah soleh. Ya Allah, berikanlah kepada Mas Nabil anak-anak yang soleh dan solehah. Niku malaikat nyaut, walaka mithluh. Semoga Allah juga memberimu yang seperti yang kamu minta untuk saudaramu itu. Kata nih ya. Jadi apapun yang kita doakan untuk saudara kita, ada malaikat yang mengamini dan mendoakan bagi kita seperti doa kita untuk orang lain. Terutama napa hari Jumat. Niki Rasulullah tidak menyebut niku pagi, siang, napa sore. Tujuannya napa? Tujuannya supaya kita memperbanyak doa di hari Jumat. An Abi Burdah, an Abihi. Sami'tu, saya mendengar. Rasulullah SAW yaqulu bersabda, iya waktu yang mustajab tadi, yang tadi ini gila ya, yang hadis yang sebelumnya tadi ini, ma baina antara an yajlisal imamu, ketika imam sedang duduk, maksudnya apa niki khotib sedang duduk. Ila antuqadha as-sholatu, sampai sholat itu dilaksanakan. Maksudnya apa? Sampai iqomah. Jadi ketika khotib duduk napa niku? Nggih, setelah salam niku nggih kan duduk. Itulah jeda waktu yang paling mustajab. Apa boleh Pak kita ini berdoa di sela-sela khotib sedang khutbah Pak? Boleh? Boleh napa mboten? Boleh. Wong Rasulullah piyambak niku lho.
ketika sedang sholat niku banyak berdoa niku. Ya niki diantara sunnah yang jangan ditiru. Jadi tidak semua sunnah itu bisa kita tirukan. Termasuk niki Rasulullah niku biasa memperbanyak doa ketika sedang sholat. Baca niku lagi baca Al-Baqarah napa baca napa At-Takatsur napa ngoten niku diseling-selingi dengan doa. Itu kita jangan menirukan, nanti jamaahnya bisa bubar gitu. Jamaahnya ngopo iki aliran baru ini, enggak boleh ya, maka jangan kita kerjakan. Nah, ini diam-diam lagi ya, diam-diam kita ini berdoa. Antara khotib duduk pertama niku wau ila antu qada as-shalah sampai sholat dilaksanakan. Kita perbanyak doa. Rawahu Muslim, menika riwayat Imam Muslim. Jadi kalau hadis yang sebelumnya niki wau Rasulullah tidak menyebutkan kapan waktu yang mustajab setiap hari Jumat niku wau. Tujuannya apa? Supaya kita memperbanyak doa di hari Jumat. Nah, ini hadis berikutnya disebutkan ada bocoran sedikit. Bocoran sedikit nih dari Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Tadi ini kewal. Wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibni Majah. Ini tambahan sedikit. Penegasan. Bahwa juga ada hadis yang semisal dari jalur Abdullah bin Salam riwayat Imam Ibnu Majah. Wa Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i, juga hadis dari Jabir riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Annaha, bahwa waktu yang mustajab tadi itu ma baina sholatil asri, yaitu antara sholat asar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ini bocoran yang kedua. Ya, tapi yang pertama wau niku nggih ketika mulai imam duduk ya, sampai dilaksanakannya sholat. Lalu yang kedua antara sholat asar ya, sampai terbenamnya matahari. Waqat tulifar, ada beda pendapat fiha dalam masalah ini ala aksar, lebih dari min arba'ina qaulan, 40 pendapat. Wa amlaituha, dan aku sudah menyebutkannya fi syarhil Bukhari, di dalam kitab syarah Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Jadi ada sebuah kitab besar syarah dari Sahih Bukhari, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar yang juga menulis kitab Bulughul Maram menika. Di sini ada 40 pendapat. Jenengan ikut yang mana? Nggih pun mau kerso. Ada 40 pendapat mengenai waktu yang mustajab di dalam sholat, di dalam hari Jumat niku. An Jabir radhiyallahu anhu qala, madoti sunnah, telah ditetapkan sunnah Rasulullah SAW. Anna fi kulli arba'ina faso'idan jumu'atan, bahwa sunnah Rasulullah itu untuk tiap 40 ke atas, maksudnya apa? 40 orang ke atas, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Niki dalil yang digunakan oleh sebagian ulama lagi, bukan orang biasa mboten, ini ulamanya. Dalilnya niki, baru wajib dilaksanakan sholat Jumat kalau sudah terkumpul minimal 40 orang.
Ini pun ada tambahan sedikit dari sebagian ulama. 40 orang ini pun adalah orang yang mukim, bukan musafir. Penduduk asli di situ. 40 orang. Laki-laki semuanya, perempuan tidak dihitung. Ini pendapat sebagian dari ulama. Dalilnya niki rawahu Daruqutni. Imam Daruqutni. Bi isnadin dhaif, tetapi dengan sanad yang dhaif. Nah, karena itu Muhammadiyah ikut pendapat yang lain. Sholat Jumat itu tidak harus 40 orang. 2 orang pun sudah sah. Kata nih, 1 orang jadi imam, 1 orang jadi makmum. 1 orang jadi khatib, 1 orang jadi jamaah. Kata nih, pun sah nih. Ada yang azan, ada yang jadi imam, ada yang jadi khatib, ini pun sudah sah meskipun cuma 2 orang. Karena hadis ini termasuk hadis yang sanadnya dhaif. Kata nih ya. Tapi kalau kita melihat saudara kita tidak mau sholat Jumat, kalau tidak 40 orang, monggo kerso. Kita tidak usah menyalahkan, karena itu juga ada landasan, ada dasarnya. Dasarnya apa? Niki, hadisnya niki mau. Di dalam kitab Bulughul Maram. Berarti kalau cuma 5 orang, saya pernah nih, dulu waktu COVID nih, tahun 2020 nih, saya berangkat sholat Jumat di Masjid Air Farudin, kampus 3 nih. Ada cuma berapa itu? 5 orang begitu, 5 orang. Nah, itu ada keterangan di situ, bahwa sholat Jumat ditiadakan. Tapi ini 5 orang ini datang ke masjid. Terus gimana ini kan? Gimana Pak, kita sholat Jumat Pak? Boten usah Pak, sholat duhur mawon, sholat duhur saja. Terus pundi niku. Niku pas COVID niku lho sepi. Itu ada itu pengumuman niku di masjid niku. Sholat Jumat ditiadakan. Harus pundi ngoten niku. Berarti napa sholat duhur. Niki terus pundi ngoten niku. Terus kadung ke masjid nggih lumayan banyak Ternyata habis saya dengan beberapa orang itu jamaah, datang banyak orang nih Ada niku kalau 50 orang nih banyak itu. Yang ngoten niku pada sholat apa niku? Sholat duhur. Habis itu semakin banyak datang, akhirnya Jumatan. Terus pundi ngoten niki. Ya, sudah sholat duhur ya tadi ini. Apa juga ikut sholat Jumat? Ngoten niku nanti karena sama-sama dalilnya tidak ada, maka siap-siap perbedaan pendapat. Apa nih? Ketika dalil yang pasti itu tidak ada, karena ini kondisi khusus kondisi khusus. Maka dimungkinkan akal masuk di situ. Ketika akal masuk, maka siap-siap perbedaan pendapat. Jadi jangankan kok tidak ada dalil, maksudnya tidak ada ayat maupun hadis yang mengatur satu masalah. Ada ayatnya, tetapi maknanya itu multi tafsir, maka siap-siap beda pendapat. Jadi suatu masalah itu meskipun ada dalilnya sekalipun, jangan dikira kemudian tidak ada beda pendapat. Banyak nih di dalam kitab tafsir yang khusus hukum. Yang paling populer niku adalah Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Itu ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ini membahas semua ayat dari Al-Fatihah sampai Anas, tetapi lebih fokus kepada ayat-ayat ahkam tentang hukum. Oh, niku kalau sudah begitu itu beliau mesti menjelaskan ayat ini ada perbedaan pendapat A, B, C, D. Ngoten nggih. Pendapat 1, 2, 3, 4.
Padahal niku apa? Bahas tafsir, yang dibahas niku ayat. Ada perbedaan, bahkan banyak perbedaan pendapat. Apalagi tidak ada ayatnya. Ngerti niku lho ya. Adanya hadis, di mana hadis ini kadang-kadang juga diperselisihkan. Sahih napa mboten? Nggih. Sahih napa mboten? Ketika sahih pun seringkali juga multi tafsir, maknanya bisa A, B, C. Apalagi kalau suatu masalah tidak ada dalilnya sama sekali. Contoh, contoh. Namanya jual beli itu apakah harus jelas barangnya? Nggih, napa mboten? Harus jelas nggih. Kalau kita menggunakan jasa pinjem sesuatu, apakah harus jelas kapan waktu dimulai dan diakhiri? Harus jelas nggih. Tapi banyak masalah sekarang ini, kita ini beli sesuatu bahkan tanpa akad. Misalnya apa? Dan ini tidak jelas lagi barangnya. Masuk kamar mandi. Toilet ini lah. Itu kan tidak jelas berapa lama waktunya. 5 menit atau setengah jam tetap Rp2.000 atau Rp5.000. Kan ngaten nggih. Mau pakai air 1 gayung, 10 gayung, 20 gayung tetap napa niku Rp2.000. Kan tidak jelas niku. Dalilnya coba gimana pakai napa niki ngaten niki. Nah ngaten niki lho nggih. Ketika seperti ini maka siap-siap perbedaan pendapat. Maka kita harus longgar nggih. Jadi kita harus lapang. Oh nggih pendapat A, B, C nggih pun monggo. Monggo Bapak Ibu ada yang ditambahkan apa Monten silakan. Kita teruskan nggih. Ini kalau ada yang ditanyakan monggo silakan ya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena adalah fil khutbati di dalam khutbah itu yaqra'u membaca ayatin beberapa ayat minal Quran dari Al-Quran wa yudzakirun nasa dan mengingatkan kaum muslimin umat manusia. Di inti dari khutbah adalah membaca beberapa ayat dan memberi nasihat untuk jamaah. Niku intinya niku nggih. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. An-Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajib. Satu kepastian yang wajib ya, tidak boleh ditinggalkan. Ala kulli muslim setiap muslim atas setiap orang yang beriman. Fi jama'atin dilaksanakan harus jamaah, tidak boleh sendiri. Pak kalau Covid itu kan di rumah sendiri nih Pak, jamaah bareng-bareng tadi kok ya. Illa arba'atan, kecuali 4 orang boleh ini tidak usah. Tidak sholat Jumat. Pertama mamluk seorang hamba sahaya. Wamro'atun perempuan dan niki dalil napa niki perempuan tidak wajib sholat Jumat. Niki jumhur ulama niki. Wasabiyun dan anak yang belum balik. Wa maridun orang yang sakit. Lah orang safar mana Pak? Orang safar kok di sini nggak ada di sini. 4 niki mawon nggih. Hamba sahaya tidak wajib sholat Jumat, perempuan, anak kecil belum balik, dan orang yang sakit. Mana yang safar nih Pak? Apa di sini ada mboten? Oh niki nggih, ada keterangan di sini. Nggih, keterangan kita bahas insyaallah pada pekan depan ya. Matur nuwun atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.